Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Ibadah kolom di malam hari ini segera kita akan mulaikan, dan karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sambil berdiri, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, dan apa yang berikutnya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di malam hari ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa, karena merasalah kami bagaimana penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Kami bersyukur di malam hari ini, kami boleh lagi beribadah, dan kami pun menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari melakukan kesalahan. Baik kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Sekaligus juga kami bermohon Engkau kiranya baharui kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Bapa, lewat ibadah kolom di rumah kami masing-masing, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Engkau memberkati kami semua untuk boleh memahami firman saat ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari kitab Surat Petrus. Surat Petrus pasal pertama, Surat Petrus pasal 4, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Surat Petrus pertama ayat pasal 4 ayat 7 hingga ayat 19 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19, tema yang diangkat adalah hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang dalam hati yang terdalam, dia ingin berbuat baik. Dengan kata lain, semua orang ingin berbuat baik karena setiap orang dilahirkan sangat baik oleh Penciptanya. Akan tetapi, seringkali hatinya bergumul pada saat ingin berbuat baik. Sebab banyak yang dipertimbangkan. Seringkali berpikir berbuat baik kepada orang lain atau kepada orang yang tertentu, sedangkan dia banyak menyakiti hati kita. Ingin berbuat baik, tetapi mengingat apa yang dia lakukan bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, semua perbuatan orang yang ingin kita berikan lewat kebaikan hati, maka harus ditimbang-timbang dulu atau dihitung-hitung. Sebenarnya kalau kita mau berbuat baik tanpa memperhitungkan apa yang sudah terjadi, hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya kepada umat Tuhan dalam penderitaan. Bagaimana umat tetap terus bekerja keras untuk kebaikan. Bagaimana mereka tetap sabar, tetap memelihara
kasih dan tidak melepaskan imannya. Dia meminta mereka untuk mematikan keinginan-keinginan dosa, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Karena situasi pada waktu itu mereka dalam ketegangan, dalam ancaman, dan mudah menjadi emosi. Dan kalau tidak tenang, mereka akan menjadi sama dengan orang-orang Romawi yang membunuh, mengacau, dan hidup berbuat jahat. Karena itu mereka telah diperingatkan sebelumnya tentang bagaimana hidup dalam kekejaman, hidup dalam penganiayaan sebagaimana yang Kristus sendiri sudah menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Situasi seperti ini membutuhkan ketenangan di tengah ketegangan. Karena itu banyak orang yang hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Ingat Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup tenang, supaya kita bisa berdoa. Tetapi berdoa bukan akhir dari segala-galanya. Tapi berdoa membuat kita untuk merasakan damai sejahtera. Tetapi yang paling penting di sini, bagaimana kita hidup saling mengasihi. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-8 dari bacaan kita. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jika saudara ingin memberi pengaruh pada kehidupan seseorang, saudara hanya perlu mengasihi dan tentunya bersikap baik kepadanya. Nah, Rasul Petrus menyampaikan serentetan perbuatan baik sebagaimana yang diungkapkan, yang ditulis dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, tindakan-tindakan saudara-saudara akan berbicara lebih keras jika dibandingkan kata-kata saudara. Saudara bisa mengatakan, saya mengasihi dia, saya peduli dengan dia. Tetapi itu harus diperlihatkan dengan kasih sejati melalui perbuatan baik kita. Jika saya mengasihi saudara, maka yang pasti kita akan berusaha untuk menolong dia. Dan jika kita mengasihi saudara, maka tentunya saya akan memberi tumpangan sampai ke tempat yang dia inginkan. Kasih sejati mengubah kata-kata
dan perasaan menjadi tindakan yang nyata. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup ini, mari kita belajar untuk bagaimana bersikap baik kepada orang lain. Dan itu merupakan satu kesaksian yang terbaik yang kita miliki dalam hidup. Mari kita belajar untuk memberi ketika kita sedang dalam berkecukupan. Dan di saat kita memperlihatkan kasih, maka kita pun telah memperlihatkan Tuhan kepada dunia. Sebagaimana yang ditulis dalam ayatnya yang ke-11 dari bacaan kita. Jadi saudara-saudara, berbuat baik bukan untuk kita mendapatkan penghargaan, tetapi karena manusia harus berbuat baik supaya Tuhan Allah dimuliakan. Nah, situasi dunia saat ini yang membuat kita untuk bagaimana kita tetap tegar menghadapi kehidupan. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam depresi dan kekalahan. Nah, banyak orang yang sedang hidup dengan mengalami penyakit jasmani atau belenggu emosional karena mereka tidak sedang dalam bahagia. Sebagaimana yang ditulis dalam ayatnya yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jika di saat kita menderita, jangan bertanya, mengapa? Tetapi kita akan melihat bahwa penderitaan yang kita alami menuntun kita untuk bagaimana kita kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di tengah situasi dunia saat ini, mau mengingatkan kita untuk bagaimana kita peka melihat apa yang ada di sekitar kita. Ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ada anjuran-anjuran yang disampaikan supaya kita boleh terhindar dari virus corona. Mari secara bersama kita lakukan itu. Ya, tentu dimulai dari diri kita sendiri, ya, keluarga kita, jamaat dan masyarakat. Kalau ataupun kita belum terbiasa dengan kehidupan saat ini, mari kita memperbiasakan untuk hidup bersih. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang boleh mendatangkan berkat dan sukacita. Kalau mungkin orang belum terbiasa dengan memakai masker, sekarang harus. Ketika kita akan berhadapan dengan orang lain, memang menggunakan masker itu sangat mudah. Tetapi seringkali orang lupa karena memang belum terbiasa, dan sekarang mari kita coba terbiasa dengan hal itu. Bagaimana orang mencuci tangan,
orang menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada seorang ibu yang sangat terkenal, Ibu Teresa. Dia berkata, apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Tetapi tetaplah untuk berbuat baik. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun tetap berbuat baik. Jadi berbuat baik untuk bukan kita mendapat penghargaan, mendapat pujian, dan lain sebagainya, tetapi karena memang manusia hidup untuk berbuat baik. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita tetap terus hidup berbuat yang baik. Terlebih ketika hidup di tengah situasi seperti ini, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika kita melakukan semua itu, dan ketika kita menghadirkan Tuhan, walaupun dalam situasi sulit, tapi kita pasti mampu melakukannya karena tuntunan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan, dan sementara kita memberi, mari kita melakukan NKB nomor 195. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami datang menghampiri kekudusan-Mu, mengungkapkan syukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini, ibadah kolom boleh terlaksana di rumah kami masing-masing. Dan terima kasih lewat persekutuan di malam hari ini, kami bukan hanya mengungkapkan pujian berdoa bersama, tetapi kami pun boleh mendengar firman. Roh Kudus akan tetap terus memampukan kami untuk melakukan firman ini dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu Bapa, bermohonlah kami kepadamu, Engkau selalu ada di tengah kehidupan kami, sehingga walaupun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kami tetap mampu melakukan firman di tengah kehidupan ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Bapa di sorga, kami pun berdoa, Engkau kiranya memberkati kehidupan keluarga kami.
suami, istri, anak-anak maupun orang tua di tengah tugas tanggung jawab kami. Dan kami mampu berbuat kebaikan bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anggota jamaat yang boleh bersyukur karena merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan di hari ini. Engkau kuduskan sukacita mereka, selalu diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Tapi juga Engkau kiranya melihat kehidupan jamaat ketika saat ini diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Mereka yang sakit ataupun yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, Tuhan beri kekuatan iman, meyakini bahwa pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga boleh keluar dari pergumulan dan persoalan, dan boleh menikmati kehidupan yang berasal dari Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati seluruh anggota jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah dari kolom 1 sampai kolom 10. Engkau kiranya juga berkenan memberkati pelayan khusus, Syamas dan Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial BIPRA di dalamnya ada UPK, Kelompok Fungsional Lansia BPPJ, Pegawai Kostor, pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanan, diberi semangat, diberi kemampuan dan sukacita untuk boleh menjalani tugas pelayanan. Tuhan pun kiranya berkenan memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas kerja dengan penuh sukacita, sehingga apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan, semua boleh mendatangkan berkat bagi Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, tapi juga apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa, Engkau kiranya tetap terus memberkati, menyertai pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada di daerah kami, sampai di lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, boleh melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang boleh mendatangkan berkat. Dan karena itu, Engkau pun memberkati seluruh masyarakat, sehingga dalam hidup bermasyarakat, kami tetap terus hidup dalam kasih. Bagaimana kami saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami mampu menciptakan masyarakat yang aman, nyaman, sehingga berkat Tuhan pun boleh teralami di tengah kehidupan ini. Dijauhkanlah daripada kami hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup. Dan karena itu, ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah kami pun boleh mengambil bagian sebagai masyarakat untuk boleh memutus mata rantai pandemi COVID-19. Bapa di sorga, terima kasih lewat persekutuan di malam ini, kami boleh memberi persembahan dalam bentuk uang. Tuhan kiranya berkenan memberkati apa yang sudah kami kumpulkan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Dan biarlah kerinduan kami sebagai jemaat untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus, itu boleh terwujud sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikudusanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Bolehkah diundang berdiri sambil kita melakukan NKB nomor 206, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menerangi jalanmu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu damai dan sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kolom di malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.